A few moments later. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya. Selamat siang. Siang. Ya, kalau boleh tahu ini dengan siapa namanya? Nama saya Yanti, Bu. Namanya Yanti ya. Sebelumnya ini Yanti ya di sini mau konseling, mau konseling Bu, mau konseling ya. Ya. Udah kenal belum dengan Ibu siapa? Baru dengar dari teman. Oh, baru dengar dari teman. Karena Yanti belum terlalu kenal ya sama Ibu, jadi Ibu mau perkenalkan diri sedikit. Jadi nama Ibu itu Anissa Rahman. Biasa dipanggil Ibu Anissa, Ibu Anissa juga boleh. Tadi Yanti sini naik apa? Di dekat sini. Kan dekat rumahnya. Oh, jadi jalan kaki ya. Jalan kaki. Sendiri atau sama teman-teman? Sendirian. Oke, jadi di sini udah makan belum? Udah makan ya. Kalau udah makan, semangat namanya ini. Mau konseling. Nanti memilihku sebagai konselor untuk konseling hari ini. Iya betul. Pasti nanti akan telah memilihku sebagai konselor untuk sesi konseling pada hari ini. Jadi kemudian tuh sebelumnya nih udah pernah melakukan konseling belum? Belum Bu, belum pernah ya. Karena ya belum pernah melakukan sesi konseling, jadi di sini Ibu akan jelaskan sedikit apa sih itu konseling individual. Jadi konseling individual ini adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseling yang memiliki konflik masalah yang untuk mengarahkan si konseling agar lebih baik. Jadi di sini kamu boleh menceritakan apapun yang kamu alami, yang kamu rasakan. Kamu boleh menceritakan secara terbuka tanpa kamu harus takut cerita ini akan tersebarluaskan kemana-mana. Jadi cerita kamu ini akan aman, hanya kita berdua yang tahu, hanya kamu dan ibu yang tahu. Jadi yang lain pun tidak akan tahu tentang cerita kamu di konseling. Ibu akan memastikan bahwa cerita ini akan berada di kita saja, tidak akan tersebarluaskan. Jadi Ibu mohon kamu bisa menceritakan apapun yang kamu rasakan itu secara terbuka dan jujur, dan juga semua yang kamu ceritakan itu benar adanya, dan juga cerita itu tidak baru. Makasih ya Yanti sekali lagi. Nanti di sini mahasiswa apa kalau boleh tahu? Saya jurusan gizi kebetulan. Gizi ya, jurusan gizi. Mereka mau masak ya tugasnya? Iya. Oke, di sini Yanti apakah kamu sudah mengerti dan memahami apa yang dijelaskan tadi tentang konseling individual? Sudah Bu, sudah bisa mengerti ya. Nah, di sini kita kamu sudah siap belum untuk memulai konseling? Sudah Bu. Sudah ya. Oke, apa ya? Sudah siap melakukan sesi konseling. Boleh kita mulai sesi konselingnya. Jadi sebelum kita mulai sesi konseling, baiknya kita berdoa menurunkan badan kita yang sisi, berdoa. Selesai. Iya, ini nanti kelihatannya sedihnya ada apa ya? Jujur Bu, saya merasa sangat lelah akhir-akhir ini.
jadwal seperti itu ya. Oke, jadi boleh kamu ceritakan lebih lanjut lagi tentang kamu yang kamu rasakan ini? Kondisi saya itu Bu, karena sering begadang sejak malam membuat saya kurang tidur. Rasanya badan saya semakin lemas, berat badan saya juga turun. Kadang saya juga merasa sangat stres sampai sulit berkonsentrasi di kelas Bu. Jadi menurut Yanti itu juga sebelum yang ini menurut Yanti itu sering lelah, sering kurang tidur, dan juga menurun gitu lah. Iya Bu, kadang saya juga merasa khawatir karena teman-teman sepertinya lebih mampu menyelesaikan tugas ini dibandingkan saya. Jadi kamu merasa cemas bahwa teman-teman kamu itu lebih bisa menghadapi situasi yang seperti ini daripada kamu gitu ya. Benar Bu, saya sering merasa seperti gagal memelihara kata orang tua saya. Iya tadi kamu bilang teman-teman kamu itu cukup mampu ya menghadapi situasi seperti ini atau tugas yang seperti ini. Nah, menurut Yanti apa mereka tidak merasakan seperti yang kamu rasakan seperti kelelahan, kemudian tugas kesulitan untuk mengerjakan tugas? Mungkin mereka juga kesulitan Bu, hanya saja mereka tidak menunjukkannya. Rasanya seperti kamu terus tertinggal secara itu yang membuat kamu semakin tertekan ya dia. Semakin rasanya nanti sekarang lagi sedih karena teman-teman yang merasa bisa lebih mudah mengatasi ini daripada yang ini. Apa biasanya yang dilakukan untuk mengatasi stres dan tekanan ini? Biasanya saya mencoba menyelesaikan semua tugas secepat mungkin Bu, tapi itu malah membuat saya semakin panik. Jadi kamu dengan melakukan menyelesaikan tugas dengan cepat itu semakin membuat kamu semakin panik ya. Iya Bu, kadang saya juga minum kopi supaya bisa begadang, tapi saya tahu itu bukan solusi yang sehat Bu. Artinya kamu memaksakan diri untuk tetap produktif meskipun sudah ada tanda-tanda dari diri kamu itu bahwa kamu itu membutuhkan istirahat ya. Mungkin Bu, tapi saya merasa kalau tidak begini, saya tidak akan bisa menyelesaikan semuanya Bu. Ibu mengerti gimana rasanya kamu itu untuk memenuhi kebutuhan kamu dan melaksanakan tugas-tugas yang kamu ambil ya. Bagaimana kalau misalnya kita menyusun hari-hari kamu supaya setiap hari kamu itu lebih produktif untuk menjalani hari-hari? Bisa Bu, tapi saya khawatir tidak bisa mengikuti jadwal itu. Tidak apa-apa, ini kita bisa membuat oleh fleksibel sehingga bisa menyesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan kamu. Jadi mau mulai dari mana? Mungkin dari mengatur waktu tidur dulu Bu. Waktu tidur ya, karena waktu tidur yang itu sering berantakan dengan tugas-tugas ya. Ini kalau ibu makanya menurut Yanti berapa jam tidur yang itu ideal dan pas untuk Yanti istirahat? Setidaknya 6 jam Bu. Jam ya. Oke, jadi kita tentukan untuk waktu kamu tidur itu 6 jam dan waktu kamu untuk menyelesaikan tugas-tugas supaya kamu itu lebih fleksibel menjalani hari-hari kamu ya. Benar Bu, itu masuk akal menurut saya. Oke Yanti, jadi kita fokus dulu untuk mengatur waktu kamu untuk tidur itu 6 jam dan fokus juga untuk mengatur kapan kamu untuk mengerjakan tugas itu ya. Untuk evaluasinya itu kita lakukan minggu depan ya. Baik Bu, saya akan mencoba melakukannya dan mengikutinya Bu. Ibu senang Yanti ini sudah mau mencoba ya. Ini adalah suatu proses. Jadi Yanti walaupun itu ada kegagalan dalam proses ini tidak apa-apa. Yanti tidak perlu putus asa. Yanti harus tetap semangat
juga berat badannya itu tidak berkurang lagi. Dan nanti juga tidak stres lagi untuk mengerjakan tugas, istirahat, dan lain sebagainya. Jadi kalau yang mau konsultasi sama ibu, boleh yang di sini lagi ya. Ibu dengan senang hati, dengan sukarela menerima yang di sini lagi. Jadi kamu jangan takut kalau mau konsultasi lagi ya. Sini ibu akan